Ada aja yang nge-head, ada yang bilang, wah ini yang videoin tega banget sih ngelihat anak kayak gitu bukannya ditolong. Dia nggak tahu siapa yang videoin, istri saya. Dan istri saya yang memvideokan itu punya 15 rumah teduh menampung ratusan pasien kanker yang kurang mampu. Anak itu salah satunya yang sedang kita observasi. Tapi kan netizen maha tahu maha benar ya. Sehingga gimana cara kita nanggepin yang kayak gini? Kalau mau kepancing, wah bisa panjang itu tulisannya. Di scroll juga gak beres-beres ya. Tapi gak mau kepancing lah, dia gak tahu. Kadang-kadang saya motivasi, yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Muncul komen, Allah kok katanya pinjam, emang Allah miskin? Berarti dia gak ngerti ayat. Padahal itu bahasa Al-Quran bukan bahasa saya. May yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Siapa yang meminjamkan hartanya yang baik kepada Allah, Allah balas berlipat ganda. Meminjam bahasa Allah. Kok Allah minjam sih kayak butuh aja? Ini namanya kiasan, bukan sebenarnya. Sama kayak Allah bertanya, emang Allah gak tahu kok nanya? Bukankah Allah maha tahu kenapa nanya? Itu emang gaya bahasa Al-Quran. Kadang Allah itu menyampaikan berita dengan bertanya. Contoh, Allah bertanya kepada kita, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian? Tapi dikasih tahu malah. Atau Allah bertanya kepada Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kan Allah tahu tongkat. Kenapa Allah nanya? Allah pengen ngasih tahu kepada Musa itu bukan ular ya, itu tongkat beneran. Itu udah jadi gaya bahasa Al-Quran. Menyampaikan berita dengan pertanyaan. Musa bilang, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkat saya ya Allah. Saya pakai untuk berjalan, saya pakai untuk menggiring ternak, saya pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Allah bilang, Alqiha ya Musa, coba kamu lempar wahai Musa. Fa'idha fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika dilempar oleh Musa, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. Jadi Allah lagi pengen ngasih tahu Musa, ini bukan ular ya, ini tongkat. Kamu sendiri loh yang ngomong. Tongkat ini udah bersama kamu sekian tahun ya. Kamu pakai untuk ini. Untuk menegaskan itu tuh tongkat banget bukan ular. Sehingga ketika Allah bilang meminjam. Ketika Allah mengatakan berdagang dengan hambanya. Itu adalah kiasan. Tapi ada aja orang yang maha tahu, maha benar. Sehingga dia nge-head speech. Dasar ya. Gak sopan kalau ngomong tentang Allah, kok Allah minjam, kok Allah begini, kok Allah begitu. Karena dia gak paham. Nah gimana sikap kita? Kalau kita gak sanggup membalas dengan yang lebih baik, faliyakul khairan, maka pilihan kedua, auliyasmut, diam aja. Dua pilihan. Mau menjadi orang yang paling bertakwa, pilih katakan yang lebih baik. Ucapkan yang lebih baik, sikapnya lebih baik daripada sikap orang kepada dia. Ini takwa yang paling baik. Gak sanggup takwa yang paling baik, minimal takwa semampunya, diam. Itulah maksud dari ayat Allah di dua surat yang berbeda. Satu di surat Ali Imran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa yang ideal. Kalau kita dicela, balas dengan memuji. Kalau kita dihina, balas dengan menghargai. Kalau kita dicurangi, balas dengan justru memberikan bantuan, pertolongan. Ini takwa udah ideal banget. Tapi kan gak selalu sanggup ya takwa kayak gitu kan. Kenyataannya kita emosi. Terus gimana dong Ustadz kalau kita gak bisa haqqa tuqatih, idfa' billati hi ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Gimana caranya Ustadz? Muncul lagi ayat di akhir surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Kalau di Ali Imran, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di At-Taghabun, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lihat Islam.
Selalu ada pilihan. Jadi kalau kita nggak mampu takwa yang ideal, yaitu membalas bulian dengan kalimat yang baik, ya udah minimal takwa semampu kita. Apa itu? Diam, jangan di-replay komennya. Nggak tahan Ustadz, hapus aja komennya. Sebel Ustadz, blok aja nomornya. Tapi jangan debat. Kenapa? Debat itu hanya akan membuat keramaian, kericuhan yang tidak produktif bagi umat dan bangsa. Gak apa-apa ngeblok kalau dia udah keterlaluan. Saya dulu pernah, kan beberapa kali saya juga pernah dibully walaupun masih amatiran lah ya dibandingkan Ustadz Felix kan. Masih mending lah. Tapi yang mending juga lumayan, saya baca semua tuh. Kalau lagi gak kontroversi paling komennya 200, 300. Kalau lagi kontroversi 17.000 komen. Salah satunya yang luar biasa ada yang bilang anjing neraka jahanam. Hah, astagfirullah. Kita dibilang anjing aja marah kan? Ini udah anjing neraka. Dan nerakanya bukan neraka biasa, jahanam. Wah, 3 kali lipat. Udah anjing, neraka, jahanam pula. Udah gak ada yang lebih buruk lah daripada itu. Itu saya baca. Terus gimana, dibalas? Enggak. Sebel banget. Sedih, marah. Manusiawi. Tapi tahan diri, jangan sampai balas. Gak sanggup juga saya bilang semoga kamu jadi orang soleh. Ya gak sanggup saya. Anjing neraka jahanam, kamu itu soleh banget. Enggak. Saya belum sanggup. Takwa saya tuh belum hakko tukoti. Makanya saya mengambil pilihan takwanya mastata'tum yang saya mampu aja. Diam. Paling di delete komennya atau di blok akunnya. Tapi gak akan di replay dengan keburukan. Dan itu banyak. Ternyata ini adalah ajaran Islam tentang perilaku sosial media.